Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang merkantilisme. Jadi, di sini saya akan menjelaskan pengertian merkantilisme, sejarah merkantilisme, latar belakang merkantilisme, dan dampak merkantilisme bagi bangsa Indonesia. Pengertian merkantilisme. Merkantilisme adalah suatu teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara hanya ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang disimpan oleh negara yang bersangkutan, dan bahwa besarnya volume perdagangan global teramat sangat penting. Merkantilisme merupakan praktik dan teori ekonomi yang sangat dominan terjadi di Eropa pada abad ke-16 sampai ke-18. Konsep ini dipromosikan melalui aturan-aturan ekonomi pemerintah suatu negara dengan tujuan menambah kekuasaan negara dengan mengorbankan kekuatan nasional saingannya. Konsep merkantilisme merupakan bagian dari ekonomi absolutisme atau monarki absolut. Kebijakan merkantilisme ini bertujuan untuk mengumpulkan cadangan moneter sebanyak-banyaknya lewat keseimbangan perdagangan positif, terutama perdagangan barang jadi. Sejarah merkantilisme. Pada awal periode modern, abad ke-16 hingga ke-18, ajaran ini sangat dominan diajarkan di seluruh sekolah Eropa. Kebijakan ini untuk pertama kalinya memicu intervensi suatu negara dalam mengatur perekonomiannya. Pada masa ini pula, sistem kapitalisme mulai lahir. Dalam menjalani kebijakan merkantilisme, negara-negara Eropa ini banyak melakukan kebijakan-kebijakan seperti mengenakan bea cukai masuk yang sangat tinggi, menciptakan koloni di luar negeri, melarang daerah koloni untuk melakukan perdagangan dengan negara asing, memonopoli pasar dengan pokok, melarang perdagangan untuk dibawa pulang dalam kapal asing, subsidi ekspor, dan membatasi upah. Latar belakang merkantilisme. 1. Adanya keberadaan negara-negara merdeka di Eropa seperti Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Italia. 2. Negara-negara tersebut ingin mempertahankan kesejahteraan, kebebasan, dan kedaulatan rakyatnya. 3. Negara-negara tersebut memerlukan kondisi ekonomi yang kuat agar bisa bertahan. 4. Ditetapkannya logam mulia sebagai standar ukuran kekayaan suatu negara. 5. Adanya jaringan perdagangan, pelayaran, dan eksplorasi ke wilayah-wilayah baru. Dampak merkantilisme bagi bangsa Indonesia. 1. Datangnya Belanda ke Indonesia dan membentuk VOC. 2. Raffles memberlakukan sistem sewa tanah. 3. Adanya stratifikasi sosial yang ditetapkan pemerintah Belanda. Golongan 1. Orang Belanda dan orang asing kulit putih. Golongan 2. Orang timur asing. Dan golongan 3. Orang pribumi. Pembedaan kelas sosial tersebut diikuti dengan perbedaan hak dan kewajiban. Hal ini bertujuan untuk menjaga prestige pemerintah kolonial dengan menciptakan superioritas orang kulit putih dan inferioritas orang pribumi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.